Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filan di channel Segala Info Menarik. Salam hijau, salam pencinta tanaman, salam organik, salam berkebun. Ya baiklah teman-teman, kali ini saya ada di lahan sepupu saya. Itu lahannya itu masih ada ya sampai di belakang rumah ini. Ya, di belakang sana itu masih luas lagi lahannya. Kurang lebih sama luasnya dengan lahan yang ada di sini. Ya, ini bisa kita lihat, ini kebunnya ya. Nah, kita jalan ke depan. Ini ditanami pohon mangga macam-macam ya. Ada pohon jambu. Dan rencana saya di sini akan menanam cabai ya. Untuk awalnya saya buat kecil-kecilan dulu ya. Karena di sini masih saya sendiri yang bekerja ya, jadi saya buat sedikit dulu bedengannya. Itu sampai ke belakang sana nanti saya akan buat. Ya, untuk pertamanya ini saya akan buat di bagian depan saja dulu. Karena di lahan sini banyak sekali ya tempat-tempat yang masih kosong. Jadi saya isi sama tanaman-tanaman holti ya. Untuk yang pertama ini cabai dulu. Kalau untuk yang lokasi yang di belakang rumah tadi itu full ya, belum ada full, maksudnya masih kosong, belum ada tanaman sama sekali. Kalau di sini kan sudah ada tanamannya, ini tanaman-tanaman besar seperti mangga, jambu, ada jeruk besar ya, dan lain-lain. Ya, rencana pertama saya akan di sini dulu, di tanam bagian sini. Mula-mula ini ya kita cek dulu pH-nya ya. Kalau pH-nya mendukung, kita buat di sekitar sini dulu. Ya, jadi tahap awal itu sebelum kita bercocok tanam atau menentukan lahan di mana kita akan menanam ya, terlebih dahulu kita cek dulu pH-nya. Karena saya juga di sini ini baru, jadi belum tahu ya pH-nya ini seperti bagaimana. Jadi saya datang bawa alat ukur ini, alat ukur pH. Ya, di sini 6 ya. Oke. Kita ini pindah ya bagian agak ke belakang. Coba kita cek bagian sini ya. Ini ujung bedengan nantinya di sini. Jadi saya cek juga. Kita diamkan sejenak dulu ya, sampai angkanya benar-benar tidak berubah lagi. Ya, oke ya. Di sini juga 6. Kita ke sana lagi ya, ini ya. Ini kita cek lagi juga di sini. Ya, pH-nya 6 ya. Jadi cuman kurang 1 digit saja. Untuk bagian tengahnya ini kita ukur juga. Ya, sama ya, 6 juga. Ya, dan di sini setelah saya perhatikan, ternyata ini ada peliharaan dari tetangga ya. Ini ayam. Ya, jadi ini bahaya juga ini kalau kita menanam. Karena ayam juga ini biasa dia memakan benih-benih cabai ya, apalagi kalau baru pindah. Jadi ini harus kita antisipasi. Itu bagian sana lagi banyak itu ayamnya. Tuh, berhamburan ya ayamnya sini. Ya, ini akan menjadi PR yang paling utama ini, ayam. Kita harus akali bagaimana agar tanaman kita itu tidak diserang oleh ayam, dimakan. Ya, ternyata teman-teman, selain ayam ternyata ada kambing juga. Ini kambing dari tetangga juga, ini nggak punya orang juga. Dia masuk dari sela-sela pagar ya, padahal sudah dipagar loh ini. Mungkin karena celahnya masih agak besar ya, jadi mereka masih bisa masuk. Ya, ini PR satu lagi nih, lebih berat lagi nih kambing.
ada ayam, ada kambing ya. Nah, lengkap ya teman-teman. Ternyata ada sapi juga. Nah, ini dia. Dari tadi saya pertama datang itu belum ada ya. Makin lama muncul satu-satu. Ayam, kemudian kambing, dan ini ternyata ada sapi juga. Ya, hewan yang muncul itu mulai dari yang kecil, makin lama makin besar ya. Ayam, kambing makin besar lagi, dan makin besar lagi muncul sapi. Apakah setelah ini akan muncul gajah? Kalau ada gajah ya sudah berhenti menanam di sini. Ya, tapi ini bagus juga ya dengan adanya sapi ini, karena mereka kan pupuk kotoran mereka kan itu bisa dijadikan pupuk ya. Jadi itu banyak di sekitar sini. Ya, ini kotoran sapinya, dan ini banyak bagian sana ya. Bagian sana itu banyak sekali. Jadi nanti saya akan kumpulkan sebagai stok pupuk untuk tanaman. Ya, kita kumpulkan ini. Hitung-hitung juga kita bersihkan ya kebunnya supaya enak dilihat. Ini lumayan banyak. Ini bagi saya ini emas, ini emas hitam ya. Sekali lagi emas hitam ya, bukan emas hitam. Kalau emas hitam ya lain lagi masalahnya. Nah, ini juga ada bekas pruning daunnya, ini juga bagus dijadikan kompos. Nanti kita akan kumpul ya. Ya, jadi teman-teman kalau ada di lahan baru, sebelum menanam itu jangan langsung menanam ya. Lihat dulu situasinya seperti apa ya. Ya, akhirnya selesai juga ya ini bedengan yang saya buat setengah jadi ya. Ini lebarnya 8 meter dan untuk panjangnya ini 10 meter. Untuk bedengannya ini satu bedengan ini lebarnya itu 60 cm, karena rencananya di sini saya akan masukkan single tanaman ya, bukan 2 baris tapi 1 baris. Untuk jalur perawatannya ini saya buat 50 cm dengan kedalaman kurang lebih 20 cm. Ini sudah saya gemburkan, nanti tinggal kita angkat naik ke atas ya tanahnya. Ini untuk jarak tanam sebaris tanaman itu jaraknya 40 cm, maka kita akan dapatkan 250 tanaman. Cuman mungkin saya akan perluas lagi ya, jadi satu baris itu dengan jarak 50 cm. Dan untuk struktur tanahnya ini bisa kita lihat ya. Nah, ini keras ini. Tuh. Ini karena lahannya belum pernah diolah, dan mungkin saja dulu di sini juga ada sapi ya. Ya, jadi mereka injak-injak tanahnya ini sampai padat seperti ini. Ini lumayan keras loh teman-teman di cangkulnya ini. Saya ini masih kerja sendiri ya, menggunakan cangkul, jadi ini keras sekali. Ya, jadi teman-teman kalau ada di lahan baru, hal yang paling utama itu yang perlu diperhatikan adalah situasinya ya. Seperti tadi itu kan ternyata lengkap ya hewannya, ada ayam, kambing, dan juga sapi ya. Untung saja ya tidak ada gajah. Dan kemudian kita mengukur pH-nya, itu hal yang kedua. Ukur pH-nya, kalau memang pH-nya bagus maka kita menanamnya di situ. Dan juga fungsi untuk mengukur pH ini supaya kita bisa menyesuaikan dosis penggunaan dolomitnya ya. Ya, dan untuk hal yang ketiga adalah mengecek MDPL-nya, yaitu meter dari permukaan laut. Ya, jadi nanti kita cek MDPL-nya itu dan kita sesuaikan dengan bibit yang kita mau tanami ya. Karena jangan sampai teman-teman menanam bibit yang disetting di dataran tinggi, kita tanamnya di dataran rendah, yaitu akan tidak optimal ya, akan sangat berpengaruh. Tapi di sini kalau teman-teman tidak mau ribet ya seperti saya, jadi saya itu menggunakan bibit yang bisa di dataran tinggi, bisa dataran rendah juga. Ini pedis sekali ya, tangan saya ini melepuh loh, sampai terkupas. Ya, jadi hari ini cukup sekian ya teman-teman. Ini jadinya 10 bedengan. Mungkin nanti di belakangnya ini kita akan buat yang 2 baris, sistem 2 baris ya. Ini juga lihat, teman-teman bisa lihat ya, ini pagarnya adalah daun gamal semua.
Ini bagus sekali nih kalau kita jadikan kompos. Ya, sampai ke sana ya, banyak sekali. Ya, mengingat karena rumah saya juga jauh, di sini juga daerahnya masih jarang pemukiman ya, masih banyak hutan, jadi saya takut pulang agak gelap. Jadi sebelum gelap itu saya usahakan pulang ya. Baiklah teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.